Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya kabar adik-adik semua di rumah pasti luar biasa. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan beribadah. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna, begitu luar biasa. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja Kristus. Nah, oleh sebab itu, kakak ajak adik-adik semua kita nyanyikan pujian yang mengatakan pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap
biasa kan? Wah, ternyata kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi adik-adik, melayani Tuhan itu bukan cuma kita aja, tetapi ternyata kakek-kakek juga, nenek-nenek, om-om, tante-tante, pemudanya, orang dewasa. Nah, adik-adik, kakak ajak adik-adik semua kita nyanyikan pujian yang mengatakan sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Hore! Kita sudah menari, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau ngapain lagi ya? Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mau apa? Mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, kakak undang kita semuanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya ini, siapa di antara adik-adik yang sayang sama ayahnya? Ayo, siapa di antara adik-adik yang sayang sama ibunya? Ya, kita semua sayang ayah dan ibu. Di dalam keluarga ada ayah dan ibu. Bisa dilihat ya, ada ayah dan ibu. Dan kita adalah anak-anaknya. Di dalam keluarga adik-adik, kira-kira ada berapa ya saudara adik-adik? Ada berapa saudara laki-laki? Ada berapa saudara perempuan? Nah, pasti banyak. Nah, ternyata adik-adik di dalam keluarga itu ada yang banyak anaknya. Ada juga yang sedikit anaknya. Nah, tapi ternyata di dalam keluarga ada juga yang tidak punya anak. Nah, di dalam Alkitab ada satu keluarga yang kakak mau ceritakan, dia tidak punya seorang anak. Siapa ya dia? Ayo kita saksikan. Nah, di suatu kota yang bernama Rama. Di mana? Di Rama. Ada seorang om. Nama omnya itu Om Elkana. Nah, Om Elkana ini punya dua orang istri. Yang pertama namanya Tante Penina. Yang kedua namanya Tante Hana. Tapi adik-adik, Tante Penina ini punya banyak anak. Sedangkan Tante Hana tidak punya anak
satu orang pun tidak ada. Tante Hana ini sering sedih, dia sering marah, dia sering menangis. Kenapa ya saya ini tidak punya anak? Kata Tante Hana. Namun sering sekali Tante Penina ini, istri yang satu lagi, dia mengolok-ngolok Tante Hana. Dia mengejek Tante Hana, yang membuat Tante Hana semakin sedih, yang membuat Tante Hana semakin sakit hati. Tetapi Om Elkana tetap mengasihi Tante Hana. Nah, kira-kira siapa ya yang dapat menolong Tante Hana biar Tante Hana nggak sedih terus, biar nggak marah terus? Nah, tetapi adik-adik, Om Elkana itu dia sangat baik sama Tante Hana. Dia selalu menghibur Tante Hana ketika Tante Hana sedih, ketika Tante Hana merasa kesepian. Om Elkana selalu menghiburnya. Om Elkana katakan seperti ini, "Sudahlah Hana istriku, kamu tidak usah bersedih. Aku kan tetap mengasihimu sekalipun kamu tidak memberikan." Siapa ya kira-kira yang dapat menolong Tante Hana biar Tante Hana nggak sedih terus, biar Tante Hana nggak merasa kesepian. Tapi adik-adik, Om Elkana itu sangat mengasihi Hana. Meskipun Tante Hana tidak bisa memberikan seorang anak. Nah, suatu hari Om Elkana ini menghibur Tante Hana. Dia katakan seperti ini, "Sudahlah istriku, kamu gak usah bersedih. Aku tetap mengasihimu kok meskipun kamu tidak bisa memberikan aku seorang anak saja." Nah, itu membuat Hana merasa bahagia. Tetapi ketika nanti Tante Penina mengejek Tante Hana kembali, dia bisa marah lagi, dia bisa sedih lagi. Nah, kira-kira kalau begini terus Tante Hana harus bagaimana adik-adik? Nah, kita lanjut cerita. Suatu hari Om Elkana beserta Tante Penina, Tante Hana, dan anak-anak dari Penina pergi ke Silo. Ngapain ya di Silo? Jadi mereka ke Silo itu mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mereka mau memberikan korban persembahan bersama dengan keluarga mereka. Namun Tante Penina ini memang usil sekali. Dia ejek Tante Hana lagi. "Hei Hana, masak sih saya bawa anak-anak. Nah kamu tidak punya anak," dia bilang begitu. Tante Hana sangat merasa sedih. Akhirnya dia bingung. Dia terdiam sepanjang perjalanan. Nah, adik-adik, di saat itu mereka berhenti untuk makan dan minum. Nah, karena Hana merasa sedih, karena dia merasa marah, Tante Hana gak mau makan. Meskipun Om Elkana sudah bujuk, "Ayo makan, ayo minum." Nah, tidak mau. Om Elkana kasih makanan yang enak-enak. Tapi Tante Hana tetap gak mau, dia gak mau makan. Suatu ketika dan tiba-tiba Tante Hana teringat sama Tuhan. Dia teringat sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia pergi berdoa di rumah doa di Silo. Tante Hana berlari begitu kencang. Dia lari ke rumah Tuhan. Dia masuk dalam rumah Tuhan. Kira-kira Tante Hana ngapain ya? Yuk, mari kita lihat Tante Hana ngapain sih di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata selama Tante Hana di rumah Tuhan, apa yang dia lakukan ya? Nah, mari kita saksikan. Tante Hana ternyata berdoa. Dia menangis. Nah, ternyata dia menangis dalam hatinya. Hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Di dalam hati Hana, ia berkata seperti ini. "Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak agar aku tidak terus bersedih. Nanti kalau aku sudah punya anak, anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan." Nah, adik-adik, Tante Hana berdoa sangat lama. Sampai-sampai ia tidak tahu bahwa ada Imam Eli yang memperhatikan Hana. Nah, kemudian
Imam Eli bertanya kepadanya, "Hai ibu, sedang apa kamu? Mengapa kamu berdoa begitu lama? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis-menangis?" Nah adik-adik, ternyata selama di rumah Tuhan, Tante Hana berdoa sangat lama. Sampai-sampai Imam Eli masuk, dia tidak sadar. "Hai ibu, apa yang sedang kamu lakukan?" Hana terkejut. Dia berkata, Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Aku sangat sedih Imam Eli. Aku memiliki pergumulan yang sangat berat. Makanya aku berdoa sangat lama." Kemudian Imam Eli menjawab, "Oh begitu. Kalau begitu pulanglah ibu. Nanti Tuhan akan menjawab doamu." Mendengar kabar tersebut, Tante Hana sangat bergembira. Ia berseri-seri, ia bergembira. Kemudian ia pulang menjumpai suaminya, Om Elkana. Tante Hana berlari begitu kencang karena dia sangat bahagia. Ketika itu Om Elkana, Tante Penina, dan anak-anaknya melihat Tante Hana sangat bahagia. Kemudian Tante Hana mau makan. Dia sangat bergembira. Kemudian Tante Hana mengajak mereka pulang. "Ayo, mari kita pulang." Kita pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Tante Hana, apa yang terjadi? Tante Hana ternyata mengandung. Dia hamil, dia akhirnya punya seorang anak. Ada yang tahu siapa nama anaknya? Ya, nama anaknya adalah Samuel. Artinya diminta dari Allah. Nah adik-adik, kita melihat perjuangan Tante Hana. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Tante Hana. Tante Hana punya seorang anak dan akhirnya Tante Penina tidak mengejek-ngejek Tante Hana lagi. Dan Tante Hana tidak bersedih, dia tidak marah lagi, dan dia tidak kecewa. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik semuanya pun dapat belajar seperti Tante Hana. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik sedang merasa kesepian, ketika adik-adik sedang merasa jengkel, merasa cemas, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, meminta bantuan sama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik akan menolong adik-adik dan kakak ketika kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami sudah dengarkan cerita daripada Tante Hana. Dia berjuang menahan rasa sedihnya, menahan rasa sakitnya ketika ia menghadapi pergumulan yang begitu berat. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kiranya ketika kami dalam sedih, kami berdoa kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Shalom.